Halo Sobat Pintar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Risdianto. Sebelum kita memulai pola pembelajaran pada kesempatan kali ini, perkenalan dulu. Nama saya Risdianto. Kemudian saya mengajar mapel sejarah Indonesia, berkantor di SMKN 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Demak. Jadi ini merupakan bagian dari proses penyebaran agama Islam di Indonesia, kemudian pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah Kerajaan Demak. Adapun tujuan mempelajari Kerajaan Demak pada kesempatan kali ini adalah nanti setelah pembelajaran ini selesai diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama adalah memahami latar belakang berdirinya Kerajaan Demak. Yang kedua, menjelaskan letak Kerajaan Demak. Yang ketiga, mengetahui silsilah raja-raja Kerajaan Demak. Keempat, menjelaskan masa kejayaan Kerajaan Demak. Yang kelima, menjelaskan masa keruntuhan Kerajaan Demak. Dan yang keenam adalah menguraikan peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak. Langsung saja kita untuk yang pertama, yaitu sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Demak. Dalam sejarah kita ketahui bahwasanya pendirinya adalah Raden Patah. Kemudian Raden Patah ini memang masih ada hubungan darah dengan Kerajaan Majapahit. Karena pada waktu itu keruntuhan Majapahit sekitar tahun 1478, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit yaitu Prabu Brawijaya. Nah, ketika Kerajaan Majapahit ini mau runtuh, itu di Demak sudah menjadi sebuah kadipaten yang merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Kemudian tahun 1478 Masehi tadi, dengan diketemukannya prasasti ada Sinengkelan ditandai dengan Condro Sengkolo, Sirno Ilang Kertaning Bumi. Jadi itu adalah akhir dari masa Kerajaan Majapahit. Kemudian berdiri Kerajaan Demak dengan Sinengkelan Geni Mati Siniram Janmi, yang artinya tahun Saka 1403 atau sama dengan tahun 1481 Masehi. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai letak Kerajaan Demak. Untuk letak Kerajaan Demak ini memang baru-baru ini ada studi yang dilakukan oleh IAIN Wali Songo pada tahun 1974. Ini diyakini ada 3 persepsi untuk letak Kerajaan Demak. Yang pertama mengatakan bahwa Kerajaan Demak itu sampai sekarang tidak diketahui, tidak ada lokasinya. Karena dalam teori ini hanya berpendapat bahwasanya Raden Patah selama di Demak hanya menyiarkan agama Islam saja. Sementara tempat tinggalnya adalah rumah-rumah biasa, bukan istana megah. Masjid yang dibangun Wali Songo pun hanya dianggap sebagai lambang kesultanan. Ini pendapat pernyataan yang pertama. Untuk bukti yang kedua, menyebutkan masjid persembahan Wali Songo itu terletak tak jauh dari istana. Kemudian ini memang pakem dari sejarah Jawa bahwasanya untuk keraton itu memang dekat dengan masjid, kemudian pasar, dan di alun depannya pasti ada alun-alun yang nanti akan ada biasanya ditanami dengan pohon beringin. Kemudian bukti yang ketiga mengungkapkan letak istana keraton berhadapan dengan Masjid Agung Demak. Berarti ini menyeberangi sungai di antara pohon pinang. Nah, sampai sekarang banyak masyarakat yang masih percaya bila di antara kedua pohon tersebut terdapat makam Kiai Gunduk. Ini jadi letak Kerajaan Demak itu ada 3 pendapat seperti ini. Selanjutnya kita bahas mengenai silsilah raja-raja Kerajaan Demak. Setidaknya ada 3 raja besar yang dikenal dari Kerajaan Demak. Di antaranya, yang pertama pendirinya yaitu Raden Patah. Ini memerintah 1500 sampai 1518. Kemudian setelah Raden Patah ini nanti digantikan oleh Pati Unus. Pati Unus ini adalah anak dari Raden Patah. Kemudian kita ketahui dalam sejarah Pati Unus ini nanti mendapat julukan Pangeran Sabranglor karena nanti berhasil istilahnya mengurangi, bukan mengalahkan tapi mengurangi kekuatan daripada Portugis yang ada di Selat Malaka. Kemudian raja yang ketiga adalah Sultan Trenggono.
Sultan Trenggono ini sebenarnya adalah adik dari Pati Unus, karena Pati Unus itu tidak mempunyai anak sehingga tahta rajanya itu jatuh ke Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah sekali lagi adiknya Pati Unus. Sedangkan tadi Pati Unus adalah anaknya Raden Patah. Berarti Sultan Trenggono ini juga merupakan anak dari Raden Patah. Ini 3 raja yang besar yang memerintah di Demak. Kemudian nanti setelah Sultan Trenggono nanti akan ada raja lagi, nanti kita bahas di belakang. Sekarang kita langsung saja menuju ke masa kejayaan Kerajaan Demak. Ini ada 2 pemerintahan, yaitu Pati Unus dan Sultan Trenggono. Pati Unus ini saya katakan di depan tadi itu mempunyai visi menjadikan Demak itu negara yang kerajaan yang besar, maritim yang besar. Ini dibuktikan dengan adanya ancaman dari Portugis, maka Pati Unus langsung menyerang Portugis yang ada di Selat Malaka. Walaupun kalah persenjataan, tidak bisa menang, tetapi Pati Unus yang menyerang Portugis di Selat Malaka ini berhasil mengurangi kekuatan dari Portugis sehingga Portugis geraknya tidak leluasa. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Ini Demak benar-benar mencapai masa kejayaan karena wilayahnya itu tidak terbendung lagi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini dikuasai oleh Demak. Karena Sultan Trenggono ini berhasil merebut Sunda Kelapa dari Pajajaran maupun dari Portugis. Kemudian berhasil merebut Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan. Kemudian terakhir adalah di Pasuruan. Nah, ketika mengadakan penyerangan di Pasuruan ini, Sultan Trenggono wafat. Nah, setelah Sultan Trenggono ini wafat, maka sedikit demi sedikit nanti akan pudam kerajaan Demak. Lah, sebabnya apa? Mari kita lihat. Nah, masa keruntuhan kerajaan Demak. Wafatnya Sultan Trenggono tadi menyebabkan kemunduran kerajaan Demak. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan di antara pangeran-pangeran yang ada di kerajaan Demak, yaitu yang pertama Pangeran Prawoto, ini adalah anaknya Sultan Trenggono, putranya Sultan Trenggono, dan Aryo Penangsang. Aryo Penangsang ini adalah anak dari Sekar Sedo Lepen. Sedangkan Sekar Sedo Lepen ini merupakan adik Sultan Trenggono. Jadi istilahnya masih sepupu kalau saat ini kita bisa mengatakan seperti itu. Dalam perebutan ini Pangeran Prawoto dan putranya ini berhasil dibunuh oleh Aryo Penangsang. Bahkan Ratu Kalinyamat pun, istri dari Sunan Prawoto ini, kemudian mengungsi. Dia bertapa di Bukit Kalinyamat, ya. Kemudian Ratu Kalinyamat ini meminta bantuan kepada Sultan Adi Wijoyo atau Joko Tingkir. Nah, kemudian terjadi pertempuran antara Adi Wijoyo dan dengan Aryo Penangsang. Dalam pertempuran ini Aryo Penangsang berhasil dikalahkan oleh Sultan Adi Wijoyo. Kemudian secara otomatis harusnya Ratu Kalinyamat yang memerintah Demak. Tetapi Ratu Kalinyamat tidak bersedia karena Ratu Kalinyamat ini ingin hanya memikirkan masalah hubungan dengan di atas, yaitu dengan Allah. Makanya dia tidak memikirkan duniawi, sehingga oleh Ratu Kalinyamat kerajaan Demak ini diserahkan kepada Sultan Hadiwijoyo. Akan tetapi Sultan Hadiwijoyo tidak mau menjadi raja di Demak. Kenapa? Karena Sultan Hadiwijoyo kemudian memindahkan ibu kota kerajaan Demak ini ke daerah Pajang, sehingga muncullah kerajaan Pajang nantinya. Kemudian yang terakhir kita bahas mengenai peninggalan kerajaan Demak. Yang pertama adalah Masjid Agung. Masjid Agung ini peninggalan yang sangat ikonik, sampai sekarang masih kita lihat. Kemudian selanjutnya adalah pintu bledek atau petir. Ini dalam bahasa Indonesia bledek itu berarti petir, ya. Ini diyakini sebagai buatan dari Ki Ageng Selo, ya. Kemudian pintu ini pernah dijadikan sebagai pintu Masjid Agung Demak, tapi sekarang tidak ada. Ini sekarang disimpan di museum. Selanjutnya Soko Tatal atau Soko Guru, ini adalah sebuah tiang penyangga berdiameter ini mencapai 1 meter, ya.
berfungsi sebagai penyangga. Ini dibuat oleh Sunan Kalijogo. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini yang masih berdiri di masjid, ini yang sudah disimpan di museum. Kemudian selanjutnya Dampar Kencono. Dampar Kencono ini merupakan tempat duduk singgasana atau yang diduduki oleh raja-raja di Demak, sultan di Demak. Nah, Dampar Kencono ini pernah dipakai untuk mimbar di Masjid Agung. Tetapi kalau sekarang kita lihat ke sana, ini tidak ada karena ini sudah disimpan di museum. Kemudian yang terakhir peninggalannya adalah beduk dan kentongan. Nah, ini untuk memanggil istilahnya panggilan jamaah untuk sholat di masjid. Sekian, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Semoga nanti ada manfaatnya sekali lagi dan kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat pintar.